Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Gita Rahmasyah dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang basic TCP atau IP. Pertama, pengertian protokol TCP/IP. TCP/IP biasa disingkat Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu standar komunikasi data yang digunakan internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, fungsi protokol TCP/IP menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. Terdapat fungsi protokol TCP/IP secara garis besar, yaitu pengiriman tersusun dan perintah, melakukan fitur name server, error correction atau kontrol kesalahan, layanan transmisi, dan multiplexing. 3. Fungsi dan penjelasan layar TCP/IP. 1. Application layer, lapisan di mana suatu perangkat lunak berperan, seperti penjelajah atau web browser. 2. Transport layer, untuk menjembati transportasi pemindahan data antar komputer. Ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP, protokol ini yang paling banyak digunakan di internet dan menjamin keamanan paket data yang dikirim. Contoh aplikasi seperti email dan VTP. UDP, protokol ini bisa mengirimkan pesan ke komputer lain tanpa melakukan handshake, namun tidak menjamin data penuh sampai ke tujuan. Contoh aplikasi yaitu game online. 3. Internet layer, merupakan protokol pada lapisan transport akan dikonvers menjadi IP address yang berguna. 4. Network access layer, memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dan mengirim paket data pada lapisan network melalui kabel atau nirkabel. 4. Pengertian OSI layer, Open System Interconnection atau OSI adalah sebuah model referensi arsitektur antarmuka jaringan yang dikembangkan oleh ISO, kemudian menjadi konsep standar komunikasi jaringan di hampir semua perangkat jaringan. 5. Penjelasan dan fungsi ISO layer. OSI memiliki 7 lapisan layer dan semuanya memiliki fungsi. Di antaranya: 1. Physical layer, fungsinya mengirimkan data melalui transmisi. 2. Data link layer, menambahkan MAC address pada paket. 3. Network layer, menambahkan alamat jaringan pada paket. 4. Transport layer, mengatur flow control dan mengirim ulang data. 5. Session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskannya setelah data dikirim. 6. Presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. 7. Application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. 6. Networking model, terdapat OSI model, yaitu Application, Presentation, dan Session, dan TCP model terdapat Application. Protokol suite-nya berupa DHCP, DNS, VTP, HTTP, HTTPS, dan sebagainya. Selanjutnya, OSI model dan TCP model terdapat layer transport, dan untuk protokol suite-nya terdapat TCP dan UDP. Untuk layer OSI model terdapat network, dan TCP/IP model terdapat internet. Protokol suite-nya berupa IP address, IP versi 4 dan versi 6. Dan yang terakhir, untuk OSI model berupa link, yaitu protokol suite-nya adalah MAC address. Sedangkan OSI model physical layer, protokol suite-nya berupa Ethernet kabel, fiber, wireless, dan sebagainya. Dan untuk TCP/IP model, yaitu network access, protokol suite-nya berupa keduanya. 7. Pengertian MAC address. MAC address atau media access control adalah alamat fisik suatu interface jaringan yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat. MAC address biasa disebut Ethernet hardware address dan memiliki panjang 48 bit atau 6 bit. Contoh 01-23-23-67-89-AB atau bisa menggunakan tanda titik 2. 8. Pengertian ARP. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari host yang terhubung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan alamat IP address dari host tersebut. 9. Pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan satu sama lain. IP address terdiri dari 4 blok atau 32 bit. Tiap blok diisi angka 0 sampai 255 atau di setiap blok diisi oleh 8 bit. Contohnya seperti 192.168.100.1. Saya akan mensimulasikan contoh dari IP address. Jadi tadi di keterangan ada 4 blok. Nah, masing-masing blok terdiri dari 8 bit. Dan setiap 8 bit jumlahnya 32 bit. Nah, yang 8 bit itu adalah angka 1. Nilai biner isinya angka 1 dan 0.
semuanya adalah angka 1. Jadi nilai biner atau nilai bit dari angka 1 adalah nilai desimal 255. Akan saya jelaskan lebih lanjut mengapa nilai 8 bit yaitu 255. Jadi kita jabarkan lagi, merubah nilai desimal ke nilai biner atau bit. 255 dibagi 2 hasilnya 127, dan sisa 1 kita taruh di sampingnya. 127 dibagi 2 yaitu 63, sisa 1 ditaruh di sampingnya. 63 dibagi 2 yaitu 31, dan sisa 1 ditaruh di sampingnya. 31 dibagi 2 yaitu 15, dan sisa 1. 15 dibagi 2 yaitu 7, jadi sisa 1 ditaruh di sampingnya. Lalu 7 dibagi 2 yaitu 3, sisa 1 ditaruh di sampingnya. Dan yang terakhir 3 dibagi 1 yaitu 2, karena 2 kali 1 adalah 2, dan sisa 1 ditaruh di sampingnya. Inilah dia angka yang 255 kita cari sama dengan 8 bit yaitu angka 1. Dan yang kedua yaitu merubah biner ke desimal. Rumusnya adalah 1 kali 2 pangkat X. Jadi kalian hanya menghafal rumus ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. 10. Pengertian IP address public dan private. IP address public yaitu sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global. IP address private diperuntukkan untuk jaringan lokal atau tidak dapat diakses di jaringan internet. 11. Pengelompokan kelas IP address. Untuk kelas A, IP address-nya adalah 0 sampai 127. Subnet max-nya yaitu 255.0.0.0. Network dan host ID-nya 8 dan 24. Untuk kelas B, IP address-nya adalah 128 sampai 191, dan subnetnya yaitu 255.255.0.0. Network dan hostnya yaitu 16 bit dan 16 bit. Dan yang terakhir kelas C, IP address-nya adalah 192 sampai 255. Subnet max-nya 255.255.255.0. Network host ID-nya 24 bit dan 8 bit. 12. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan. 13. Fungsi subnetting: meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi kepadatan jaringan, meningkatkan kecepatan jaringan, dan kemudahan administrasi. 14. Tabel subnet. Ini adalah contoh tabel subnet. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya pahami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.